Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1, 2, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, karena sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengar persembahan dari anak sekolah minggu.
Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu. Kita bernyanyi. Kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada ibadah minggu hari ini terambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 21, kita membacanya secara bergantian. Saya mulai. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. KOR NHKBP.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu 13 Maret 2022. Yang pertama, umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscer. Topik minggu berserah kepada rencana Tuhan. Bahasa Batak, Marguru Tulomo Nirohan di Batak. 2. Kebaktian Minggu 20 Maret 2022. Kebaktian Minggu 20 Maret 2022 dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 09.00 WITA dan berbahasa Batak. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Kebaktian Wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa 15 Maret 2022 masuk pukul 19.30 WITA bertempat di gereja HKBP Tamarunang. Kebaktian wilayah hanya diikuti jemaat wilayah 2 dan semua perhalado beserta keluarga. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 2 untuk mengikuti ibadah tersebut. 4. Memberikan penghiburan. Gereja akan memberi penghiburan karena meninggalnya orang tua dari keluarga Amang Awe Sitorus ST, Inang RJ Boru Sihombing SS. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin 14 Maret 2022 jam 19.00 WITA.
yang beralamat di perumahan Gria Prima Tonasa Blok A nomor 8. Diharapkan kepada semua jemaat wilayah 1 mengikuti acara tersebut. 5. Jemaat yang baru. Mulai minggu ini menjadi anggota gereja kita, yaitu keluarga Amang Luhutan David Pardonganan Tambunan, Inang Dewi Kristin Boru Panjaitan beserta 2 orang anak mereka. Mereka berasal dari Gereja GPIB Immanuel Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sekarang mereka tinggal di BTN Pipabri, Blok A4, nomor 13, Suriang, Biring Kenaya, masuk ke wilayah 2. Kepada jemaat yang baru yang terdaftar dipersilakan berdiri di tempat. Silakan duduk. 6. Jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu Dupan Togu Mangapul Manurung SH, pindah ke salah satu gereja yang ada di Yogyakarta. Kiranya Tuhan memberkati. 7. Pengurus penerbitan nomor induk rumah ibadah gereja. Berhubungan dengan surat edaran Bupati Maros tentang melaksanakan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri perihal pendirian rumah ibadah dalam surat dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Maros mengenai penerbitan rekomendasi tertulis pendirian dan nomor induk rumah ibadah. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, maka melalui keputusan sermon Majelis HKBP Tamarunang di hari Kamis 10 Maret 2022 yang lalu, telah diangkat tim kepengurusan nomor induk gereja HKBP Tamarunang, yaitu 1. Amang Situa M Butar-Butar Esit, 2. Amang Situa TR Siaturi, 3. Amang Situa STJ Marpaung SH, 4. Amang M Nababan, 5. Amang S Saragi. Tim akan bertugas untuk mengurus beberapa hal seperti mengumpulkan tanda tangan jemaat gereja kita sebanyak 90 orang beserta fotokopi KTP, menjalin kerjasama dengan pemerintahan setempat seperti RT, kepala dusun, dan kepala desa. Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat untuk ikut mendukung hal tersebut dan kiranya Tuhan menyertai proses penerbitan nomor induk gereja kita. 8. PA Amaina. Gereja akan melaksanakan PA Amaina pada hari Sabtu 19 Maret 2022 masuk pukul 18.00 WITA di gereja ini. Dihimbau kepada semua ama dan ina gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. 9. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. B. Minggu tanggal 20 Maret 2022 kita akan memberikan persembahan ke depan untuk diakoni gereja kita. 10. Kor kategorial. Yang mempersembahkan kor pada hari Minggu 20 Maret 2022 yang akan datang, yaitu punguan kor ama. 11. Rapat seksi ama dan latihan kor. Hari ini setelah selesai ibadah minggu, seksi ama akan mengadakan rapat untuk persiapan kunjungan rohani ke Tarutung, Sumatera Utara, sekaligus untuk latihan kor. Tempat rapat di gedung sekolah minggu. Diharapkan kepada semua ama menghadiri kegiatan tersebut. 12. Rapat seksi perempuan. Hari ini setelah selesai ibadah minggu, seksi perempuan akan mengadakan rapat. Dihimbau kepada semua anggota seksi perempuan menghadiri kegiatan tersebut. 13. Senam seksi perempuan. Seksi perempuan gereja kita akan melaksanakan senam sehat pada hari Sabtu 19 Maret 2022 yang akan datang, bertempat di gereja ini masuk mulai pukul 08.00. Dihimbau kepada semua jemaat inap atau perempuan gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 14. Sesuai dengan rapat jemaat di tahun ini, maka akan dilaksanakan basar makanan 1 kali dalam setiap bulan. Basar makanan berupa saksang, panggang, ikan arsik dengan harga 50.000 per porsi. Akan dilaksanakan di hari Minggu 20 Maret 2022 yang akan datang.
Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta memesan basar makanan tersebut dengan menulis pesan WA wilayah masing-masing atau menghubungi Sintua wilayah. 15. Kursus bahasa Inggris dan kursus musik organ. Sesuai dengan program gereja kita di seksi pendidikan pada tahun ini, akan dilaksanakan kursus bahasa Inggris untuk anak sekolah minggu dan kursus musik organ untuk anak sekolah minggu dan remaja. Untuk itu diharapkan kepada semua orang tua yang mau mendaftarkan anak-anaknya mengikuti kursus bahasa Inggris dan kursus musik organ, diharapkan mendaftarkan dirinya kepada Sintua gereja kita. Pendaftaran terakhir pada hari ini Minggu 13 Maret 2022. Kursus bahasa Inggris gratis atau tidak dipungut biaya. A. Jadwal khusus bahasa Inggris 1 jam 15.00 sampai 16.00 WITA, umur 4 sampai 6 tahun. Kedua, jam 17.00 18.00 umur 7 tahun sampai 12 tahun. B. Jadwal kursus organ jam 16.00 sampai jam 17.00. 16. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Iin Borusianipar, perawatan di rumah. 2. Amang MU Tagalung, di perawatan di rumah. 3. Hosea Panjaitan, perawatan di rumah. 15. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Maret. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. SH Saragi 7 Maret wilayah 2. FM Sianipar 8 Maret wilayah 2. Saur Mauli Boru Putar-Putar 9 Maret wilayah 2. ER Boru Putar-Putar 9 Maret wilayah 2. Wulan Efrida Boru Sihombing 11 Maret wilayah 1. Darmanto Sitorus SE 12 Maret wilayah 1. Efraim Sianturi SE AK 12 Maret wilayah 3. Rio Jepri Pasaribu 13 Maret wilayah 3. Marcela Boru Saragi 13 Maret wilayah 1. LA Boru Bajarnahor STP 13 Maret wilayah 1. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan serta kehormatan. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 7 Maret sampai 13 Maret. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Charles E. Pengaribuan Indra PP Boru Sianipar 9 Maret wilayah 2. 2. FSA Panjaitan SE AK RPP DPS Boru Simangunsong SE tanggal 12 Maret wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 17. Jemaat yang datang dalam ibadah. Yang pertama, ibadah Minggu 6 Maret 2022 di Gereja HKBP Tamarunang 128 orang. 2. Minggu 6 Maret 2022 ibadah sekolah minggu 40 orang. 3. Selasa 8 Maret 2022 ibadah keluarga PR Silaban DRJ Boru Simanukali 30 orang. 2. Warta keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan di dalam warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua sambil kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, kita mau ulangi lagi tentang kursus bahasa Inggris dan kursus organ. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Kalau Bapak Ibu mengkursuskan anaknya ke tempat lembaga kursus pasti bayar. Dan kita tahu berapa harganya. Tapi di gereja ini gratis. Silakan seramai-ramainya daftarkan anak-anak Bapak Ibu semua. Karena gereja ini adalah pusat pergodungan. Seperti No Mention dulu, gereja pusat semua kegiatan ibadah, kesehatan dan pendidikan. Gereja HKP Tamarunang pusat kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan. Mari daftarkan sesegera mungkin, datang nanti jam 3 sore. Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 saya akan baca, Bapak Ibu bisa mengikuti dalam hati masing-masing. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya pikir wajar kalau Abram atau Abraham cemas, galau, gelisah karena belum punya keturunan. Padahal umurnya sudah tua, tapi hartanya banyak, uangnya banyak. Hanya satu yang dia tidak punya, yaitu anak. Disitulah tingkat kecemasan yang paling tinggi dalam diri si Abram. Bagaimana aku ini? Sudah tua saya, anak belum ada. Dia tidak memikirkan harta, dia tidak memikirkan uang, hanya anak itu dia pikirkan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, hei Abraham, jangan takut, aku anak. Saudara-saudara, ini dialog antara Allah dengan Abram, dan Abram di situ curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Allah, mencurahkan kegelisahannya kepada Tuhan, dan itu harus kita tiru. Kemana saudara-saudara pertama kali curhat? Notabene zaman sekarang kebanyakan di Facebook. Di sedikit masalah Facebook, curhat. Media sosial. Ada pergumulan, curhat di Facebook. Makanya kalau mau tahu urusan keluarga orang, kepo, lihat di Facebook apa yang terjadi di keluarganya. Kalau mau tahu masalah gerejanya, lihat di Facebook. Itu zaman sekarang. Tirulah Abraham. Pergumulan dia besar.
dia menyampaikan hidupnya itu kepada Tuhan. Dan itulah kata Mazmur 42 ayat 3. Mazmur 42 ayat 3, aku mencurahkan keluhanku, aku menceritakan kesesakanku hanya kepada Allah. Kalau saudara-saudara menceritakan keluhan kesesakan kepada Allah, itu tidak akan bocor kemanapun. Saudara-saudara, Allah tanda kutip merasa ditantang. Nah, itu dia, tanda kutip ya. Kau tidak berikan aku anak. Padahal Allah sudah pernah berjanji ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham, keluar kau dari situ ke tempat yang akan saya tunjukkan kepadamu nanti. Di situ kau akan kuberkati dan keturunanmu akan banyak. Abraham sebenarnya sudah diberikan janji itu. Tapi seolah-olah di pasal 15 ini dia menagih janji itu. Mananya Tuhan? Dia pakai logikanya. Karena aku mau meninggal, mananya Tuhan? Saya katakan tadi, Allah tanda kutip merasa ditantang oleh Abraham. Sini kau keluar. Sini kau. Keluar kau dari situ. Bereng, akak bintang di langit. Lihat itu langit-langit. Hitung bintangnya kalau kau bisa menghitung. Apa hubungan bintang dengan anak? Apa kata Tuhan? Seperti itulah nanti keturunanmu, tidak terhitung banyaknya. Pertanyaannya secara teologis, bisakah Tuhan langsung kasih anak kepada Abraham? Nah, itu dia. Coba jawab dalam hatimu, Bapak Ibu semua, saudara-saudara dikasih Tuhan. Bisakah Tuhan langsung bin salabib abrakadabra memberikan anak sekejap itu kepada Abraham? Bisa, kenapa tidak? Tapi kenapa Tuhan tidak langsung memberi? Ini pergumulan teologis loh, supaya kita tahu pergumulan kita semua. Kenapa kok Tuhan tidak langsung kasih itu sejenak itu langsung maaf punya anak si Sarah? Kok kenapa sepertinya Tuhan mengulur-ulur waktu? Nah, itu dia ya, pergumulan teologis ini, mengulur-ulur waktu. Kok langsung dibawa ke bintang itu? Begitulah pergumulan hidup Bapak Ibu. Kita juga kadang bertanya seperti Abraham, Tuhan kenapa kok nggak langsung jawab? Ini sudah mendesak, pergumulanku sudah sangat berat, permasalahanku sudah sangat sesak, gak tahan lagi aku ini. Kenapa kok nggak langsung jawab Tuhan? Maunya di situ aku berdoa, di situ aku dapat jawabannya. Saudara-saudara, Tuhan mau memproses hidupmu, hidupku, hidup Abraham, hidup kita semua, hidup orang percaya. Mau Tuhan proses dulu hidup kita ini, dibentuk dulu. Karena segala sesuatu yang instan itu tidak baik. Tuhan tidak mau instan-instan. Dilihat dulu bagaimana jemaat KKP Tamaronang berproses dalam pergumulanmu. Bukannya Tuhan mempermainkan kita, bukan. Tapi di situ kita dibentuk dalam proses iman, proses pergumulan, di kesesakanmu, di kepahitanmu, di pergumulanmu, rasa sakitmu, Tuhan memproses dirimu. Sanggupkah engkau? Sanggup kalau engkau bersama Tuhan. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara apa? Pikirannya sempit, terjun dari lantai atas ke bawah. Kan baru-baru ini ada di televisi kan gitu. Pikirannya pendek, mau hidup instan. Karena merasa nggak sanggup lagi hidupnya, diakhirilah dia manikot. Hidup itu butuh proses Bapak Ibu. Proses dalam pekerjaan. Maunya Tuhan kalau aku sudah sarjana langsunglah duduk di belakang meja. Tapi ternyata tidak, harus lamar kerja dulu. Itu pun tunggu dulu berapa bulan, bahkan sampai setahun. Kalau ada mengalami seperti itu, saudaraku, seperti si Abraham ini, berproseslah dalam iman. Ingat, iman dan logika. Iman jauh melebihi logika.
Jauh melebihi logika. Tapi logika adalah alat untuk iman. Pakai logikamu untuk mempercayai Tuhan. Itu dia. Upahmu sangat besar. Saya katakan tadi, upah Abraham sangat besar. Di mana upahnya? Karena Abraham belum melihat di mana upahnya itu. Mana? Belum ada. Tenang kok, upahmu sangat besar. Di mana upahnya? Tenang kok, hadiahmu ini ada. Kan nampak, oh ini buku. Tapi Tuhan mengatakan, tenang kok, upahmu sangat besar. Di mana upahnya? Tidak nampak. Upah Abraham masih tersembunyi di tangan Tuhan. Itu jawabannya. Abraham dia mengikut Allah, tapi upahnya masih disimpan oleh Tuhan dan akan diberikan suatu saat sesuai dengan waktunya Tuhan. Upah kita sangat besar Bapak Ibu, tapi nanti akan Tuhan berikan ketika Tuhan memberikan itu kepada kita. Pasti upah setiap orang Kristen, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, upah setiap orang yang mau turut dalam panggilan Tuhan, upah kepada kami seorang pendeta, upah kepada seorang sintua, dipanggil menjadi parhalado, upah kepada semua jemaat ada di tangan Tuhan dan pasti itu akan diberikan kepada kita. Itu artinya mengikut panggilan Tuhan adalah keuntungan dan keberuntungan. Ikut panggilan Tuhan adalah suatu keuntungan dan keberuntungan. Jadi kalau ada orang yang bilang ngapain kau ke gereja, kau habis-habiskan waktu, itu salah. Justru kita datang ke gereja ini, kita ikut panggilan Tuhan karena ada keuntungan yang mau kita peroleh. Berkat Tuhan itu, damai sejahtera itu, ketenangan batin itu. Di sini kita tenang batin kita di gereja ini. Pulang kita dari gereja dapat damai sejahtera itu. Jadi setiap orang yang mengikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Ingat itu Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tidak pernah sia-sia setiap orang yang mau ikut Tuhan karena ada upahmu. Adong do jabar ni halak nanaing mangyuton Tuhan ni. Naubalga aha haluaun na pinatupan di Tuhan Yesus. Itu dia. Keselamatan yang Tuhan berikan itulah upah yang sangat besar kepada setiap orang yang mengikut Dia. Saya balik lagi ke bintang. Kenapa ditunjukkan bintang itu? Seperti inilah keturunanmu. Karena Allah menjanjikan anak Abraham akan menjadi bintang yang bersinar terang. Bagaimana anak-anak kita Bapak Ibu? Apakah sudah menjadi bintang? Di sini kita dikritik, ditegur. Apakah anak-anak kayak KP Tamarunang sudah menjadi bintang yang bersinar? Tadi mereka bernyanyi di sini. Harus jadi bintang semua ini, amin. Harus jadi bintang semua ini. Yang tadi nyanyi ini. Tunjukkan kalau anak-anak kita itu anak-anak yang bintang. Anak-anak yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi, yang bersinar. Anak-anak yang cermerang, yang berguna bagi negara ini. Tunjukkan. Itu maka Tuhan mengatakan, tengok bintang di langit, supaya anak-anak gereja KP Tamarunang bersinar. Tapi terlebih dahulu orang tuanya harus bersinar, kan begitu. Bagaimana menerangi anak-anaknya menjadi sinar? Orang tuanya nggak mau disinari firman Tuhan. Orang tuanya dulu kok disinari firman Tuhan, baru kita bisa menyinari firman Tuhan kepada anak-anak, kan begitu. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, ketika Abraham gelisah, dia ragu, khawatir. Disitulah datang firman Tuhan, bukan si Eliezer, tapi anak kandungmu. Di situ Abraham percaya. Dia percaya. Oh, terima kasih Tuhan, dia diteguhkan. Jadi wajar kalau kita ragu, khawatir. Tapi jangan sekalipun hidup kita dikuasai oleh keraguan dan kekhawatiran. Karena pada dasarnya rasa takut ialah
permainan pikiran kita. Rasa takut ialah permainan pikiran. Takut itu muncul karena pikiran kita, karena kita ragu-ragu akan firman Tuhan. Tapi di situ ketika ragu, ketika saudara khawatir, disitulah datang iman untuk menghalau rasa khawatirmu. Untuk itu saudara-saudara, firman Allah mampu menghilangkan ketakutan dan kegelisahan. Firman Allah mampu menghilangkan ketakutan dan kegelisahan. Siapa di antara kita sekarang yang takut, gelisah, khawatir, ragu akan hidupnya? Firman Tuhan mampu menghilangkan kekhawatiranmu. Abraham telah memberikan kita bahwasannya optimislah memandang masa depan. Optimis memandang masa depan keluargamu. Optimis kita melihat masa depan gereja HKBP Tamarunang ini. Optimis melihat masa depan pekerjaanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diajari oleh Abraham supaya mencurahkan isi hatinya hanya kepada Tuhan. Dan kami diingatkan supaya kepada Tuhanlah kami memberikan, mengkeluh kesahkan semua pergumulan kami hanya kepadamu. Bantu kami Tuhan, agar kami ingat akan hal itu, dan kami diajak untuk optimis, yakin bahwasannya masa depan ada di tangan Tuhan. Biarlah kami memakai logika pikiran kami untuk mempercayai Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh, kegalauan, kekhawatiran itu hilang karena firman-Mu telah bersinar dalam kehidupan kami. Kami mendoakan jemaat HKBP Tamarunang yang hadir di gereja dan ibadah online. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ini dalam pekerjaan mereka masing-masing, dimanapun jemaat-Mu bekerja. Kiranya Tuhan berkati, memberikan kesehatan kepada mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, Tuhanlah kiranya menguatkan seluruh jemaat-Mu dalam proses iman, supaya tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami mendoakan jemaat yang baru terdaftar, keluarga Amang LDP Tambunan Inang D Cibur Panjaitan dengan 2 orang anak mereka. Jemaat yang baru, biarlah Engkau berkati sebagai keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, dan Engkau berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan anak-anak mereka. Jemaat yang pindah, yaitu Saudara Dufan Tugu Mangapul Manurung, Tuhanlah yang menyertai masa depan daripada hamba-Mu ini, anak-Mu ini. Kami mendoakan proses kepengurusan nomor induk gereja yang akan dicatat di Kabupaten Maros sudah berjalan sementara ini. Kiranya Tuhan menolong kami, karena kami tunduk kepada aturan pemerintah setempat. Biarlah Engkau membantu tim yang sudah dipilih dan yang akan memproses untuk mendapatkan tanda tangan 90 KK beserta fotokopi KTP di jemaat-Mu ini, dan 60 dengan warga sekitar, sehingga HKBP menjadi berkat bagi orang lain dan eksistensi HKBP disenangi dan dibanggakan oleh masyarakat sekitar. Kami mendoakan jemaat yang sedang sakit, Agusta Kristen Borussia Nipar, Amang Emhu Tagalung, Hosea Panjaitan. Engkau menjamah mereka dan memberikan mereka kesehatan. Kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini, berkat Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Kepada jemaat-Mu juga yang memberikan persembahan tahunan dan perpuluhan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, Tuhanlah kiranya menyertai jemaat-Mu tersebut.
Kami mendoakan besok hari Senin ujian anak-anak kelas 3 SMA, ujian akhir. Allah yang baik, mereka sudah belajar beberapa hari yang lalu sebagai persiapan dan besok akan ujian. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya Engkau membantu anak-anak-Mu ini dalam mengerjakan soal-soal dan memberikan yang terbaik bagi orang tua, gereja, dan negara. Berbagai rapat akan dilaksanakan setelah pulang gereja. Seksi AMA ia akan membicarakan perjalanan ke Tarutung beserta dengan seksi INA dan berbagai kegiatan kategorial 1 minggu ke depan. Tuhanlah kiranya menyertai perjalanan kegiatan gerejamu ini sehingga gerejamu menjadi berkat di dalam dan berkat bagi orang luar. Dalam Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk operasional huria kita sambil kita bernyanyi. Amen.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Salam sehat untuk kita semua.